Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Serta salam dan salawat alpa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi akan mencoba menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi klasik dari Malthus, Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John S. Mill. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk menjelaskan materinya secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asbi Syahbili, NIM 199614125. Tokoh pemikiran ekonomi klasik yang akan saya jelaskan yaitu Thomas Robert Malthus. Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population. Sumbangan pemikiran Malthus yaitu tentang kependudukan. Dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri. Sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmetika. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Menurutnya, bahwa jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama, bahwa terjadi penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran. Kemudian, adanya peningkatan usia harapan hidup. Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita sampai batas subsistensi. Namun, pada kenyataannya, di lain sisi, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman tentang pengendalian kelahiran juga lebih baik. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Mustami dengan NIM 199614123. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa pemikiran David Ricardo tentang perekonomian. Yang pertama, pemikiran moneter. David Ricardo berpendapat bahwa sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Artinya, uang yang beredar di suatu negara, baik dalam bentuk simpanan ataupun dapat dikonversikan dengan harga emas yang ditetapkan dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas. Dalam bukunya, David Ricardo mengatakan secara tegas bahwa pihak yang mengeluarkan uang kertas harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas, bukan berdasarkan kuantitas uang kertas yang beredar. Yang kedua adalah the law of diminishing return, di mana ini menyatakan bahwa jika suatu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan dengan input yang lain tetap atau konstan, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar atau increasing return. Akan tetapi, jika sudah mencapai titik tertentu atau maksimum, maka tambahan produksi atau marginal product akan semakin berkurang hingga menghasilkan output yang semakin menurun atau diminishing return. Yang ketiga adalah hukum keuntungan komparatif. Dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation, hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak, dan yang saling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Saya Muhammad Al-Ghifar Hermawan dengan NIM 19961411022. Saya akan menjelaskan materi terkait distribusi pendapatan, teori upah besi, teori nilai kerja, dan teori sewa tanah menurut David Ricardo. Teori upah besi. Teori upah subsitensi oleh David Ricardo yaitu
Upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Teori upah besi merupakan upah real dalam jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah tidak dapat jatuh di bawah tingkat subsistensi karena tanpa subsisten buruh tidak akan mampu bekerja. Kesukaran yang dihadapi Ricardo dalam merumuskan teori ini yaitu yang pertama, pengukuran kuantitas tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja dengan keterampilan yang berbeda-beda. Ketiga, perhitungan kapital dalam menentukan harga. Keempat, perhitungan lahan sebagai input menentukan harga. Selanjutnya, yang terakhir, perhitungan laba dalam permintaan harga. Kemudian, teori nilai kerja. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup, atau yang disebut dengan upah alami atau natural wage. Perkenalkan, nama saya Wahidi Hakim dengan NIM 1996141003. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya ialah pemikiran ekonomi klasik oleh Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi kebebasan alamiah dan pembatasan campur tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Bahkan, analis Say dianggap lebih mendalam dari Smith dan David Ricardo. Bahkan Say membangun landasan baru dalam memberikan kontribusi pemikiran ekonomi klasik. Adapun kontribusi Say, yang pertama, penyusunan ekonomi berdasarkan fakta dan observasi. Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Yang ketiga, peran vital entrepreneur, dan yang terakhir adalah hukum pasar Say. Adapun teori-teori yang dikeluarkan oleh Say, yaitu yang pertama adalah teori nilai utilitas. Pendapat Say tentang teori nilai berbeda-beda dengan teori nilai yang disampaikan oleh David Ricardo. Menurut Say, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Sebaliknya, Say mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Yang kedua, entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali dikeluarkan oleh Say dan secara harfiah artinya orang yang mengurus kuburan. Tetapi karena mengandung makna yang ambivalen, maka entrepreneur diterjemahkan sebagai petualang, yang maknanya adalah citra petualang komersial atau petualang kapitalis, yaitu orang-orang yang mengkombinasikan modal, pengetahuan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan atau mengelola bisnis demi mendapatkan laba atau profit. Yang ketiga adalah hukum pasar Say. Salah satu buah pikiran Say yang fenomenal adalah disebut dengan hukum Say, yaitu supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM 19961 41017. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan topik terkait pemikiran ekonomi klasik oleh John S. Mill. Ada beberapa sumbangan pemikiran dari John S. Mill, yaitu utilitarianisme merupakan paham buah dari hasil pandangan dan pemikiran Mill tentang manusia dan masyarakat yang diterima sebagai landasan moral, utilitas, atau prinsip kebahagiaan, yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Selanjutnya, universalisme, yang dimana universalisme ini merupakan konsep utilitarian yang mengedepankan kebahagiaan orang lain. Prinsip tersebut memang cukup relevan dalam aktivitas ekonomi. Selain Mill menerima pasar bebas, konsep dari Adam Smith, namun usaha untuk memperhatikan kebahagiaan orang lain dalam persaingan ekonomi pasar menjadi tujuan Mill tersendiri. Dan yang terakhir, sumbangan pemikiran dari John S. Mill ini yaitu ekonomi dan politik.
dalam karyanya Principle of Political Economy yang terbit pada tahun 1848. Mill menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar, Mill juga orang pertama yang mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall. Mill adalah orang yang berupaya untuk memahami masalah ekonomi sebagai suatu masalah sosial, masalah tentang bagaimana manusia hidup dan ikut ambil bagian dalam kemakmuran bangsanya, baik dalam proses produksi, perlindungan terhadap produk dalam negeri, dan persaingan antar produk, maupun masalah distribusi melalui instrumen uang dan kredit, sehingga menurutnya uang adalah kekuasaan. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia membutuhkan kekuasaan tersebut. Mill menganggap kemakmuran suatu bangsa tidak ditentukan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan kegiatan produksi yang berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pemikiran ekonomi klasik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau akan berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.